Setelah melakukan serangkaian proses dalam pengiriman paket, pernah nggak sih terbesit pertanyaan, cara sistem bekerja pada jasa pengiriman paket tuh gimana ya? Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak Ibu dosen, kakak-kakak asisten praktikum, serta teman-teman praktikan sekalian. Izinkan kami, kelompok 9, mata kuliah struktur data KOM 120H, Institut Pertanian Bogor dengan anggota Muhammad Hilmi Sakif Feradin, Muhammad Surya Fauzan, dan Jesslyn Gowin untuk mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Simulasi Sistem Pengiriman Paket menggunakan algoritma priority queue dengan implementasi merge sort dalam bahasa Python. Sebelumnya, izinkan kami mempresentasikan tentang latar belakang penelitian ini terlebih dahulu. Dalam era digital saat ini, efisiensi dan kecepatan pengiriman paket menjadi kritis dalam industri logistik. Dalam penelitian sebelumnya, kualitas pelayanan, ketepatan waktu pengiriman, dan fasilitas yang disediakan secara bersama-sama telah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tania dan Raymond pada tahun 2021. Oleh karena itu, perusahaan logistik perlu mengadopsi sistem yang solid dalam pengiriman paket untuk mendukung kegiatan produksi dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan dan mengetahui bagaimana penggunaan algoritma priority queue dengan implementasi algoritma merge sort dalam bahasa pemrograman Python. Ada dua rumusan masalah yang kami angkat. Yang pertama adalah bagaimana proses pengiriman paket menggunakan algoritma priority queue dengan implementasi algoritma merge sort dalam bahasa Python. Dan yang kedua, bagaimana algoritma merge sort dapat diterapkan pada elemen-elemen dengan prioritas tertinggi dalam priority queue untuk mengurutkannya secara efisien. Di sini kami sudah membuat produk menggunakan bahasa pemrograman Python dan didukung oleh interface command line atau command interface. Dan tanpa berlama-lama lagi, kami akan mencoba untuk mempresentasikannya kepada Bapak, Ibu, teman-teman, dan kakak-kakak asisten praktikum sekalian. Di sini sudah dapat dilihat ada terminal per komputer saya. Kemudian bisa langsung dijalankan program Python tersebut. Di sini sudah dijalankan programnya, lalu user diberikan 5 pilihan. Yang pertama, kirim paket. Yang kedua, cari paket. Yang ketiga, batalkan paket. Yang keempat, cek antrian paket. Dan yang kelima, menyelesaikan serangkaian proses pengiriman paket. Untuk simulasi kali ini, saya akan mencoba untuk kirim paket terlebih dahulu. Kita masukkan nomor 1. Kemudian diminta untuk masukkan nama pengirim. Pada kasus ini kami akan menggunakan nama presenter yaitu Hilmi sebagai nama pengirim paket. Dan masukkan jenis barangnya adalah mungkin baju. Kemudian durasi pengirimannya kami akan simulasikan menjadi 2-3 hari. Oke, paket sudah masuk ke dalam queue. Sekarang diberikan ID paket untuk nanti digunakan pada fungsi-fungsi lainnya, yaitu ID paketnya adalah paket 001. Kemudian setelah ini kami akan mensimulasikan bagaimana jika orang lain mengirim paket juga dengan komen 1, kemudian nama pengirim kami masukkan sebagai nama John, kemudian jenis barangnya adalah mainan, dan durasi pengirimannya esok hari sampai. Oke, paket John sudah masuk ke dalam antrian dan paketnya diberikan ID 002. Setelah diberikan ID, dapat dilakukan pencarian paket. Di sini kami akan mensimulasikan pencarian paket dengan mengetik nomor 2 dan memasukkan ID paket yang dicari. Kami akan mensimulasikannya dengan paket dengan ID 001, yaitu paket yang presenter kami dapatkan, paket 001. Setelah masukkan ID paket, maka dimunculkan prompt tentang detail paket tersebut. Detail paketnya adalah paket 001 dengan nama pengirim paket Hilmi, jenis barangnya baju, dan estimasi pengiriman 2-3 hari. Oke, selanjutnya kami akan mencoba untuk mensimulasikan fungsi nomor 4, yaitu cek antrian paket. Nomor 4 diklik, kemudian diberikan list antrian yang sudah diberikan. Antrian pertama yang akan dikirim duluan adalah paket dengan ID nomor paket 002 dengan nama pengirim John, jenis barang mainan, dan estimasi waktu besok. Dan paket kedua yang dikirimkan adalah paket dengan ID paket 001 dengan nama pengirim Hilmi, jenis barang baju, dan estimasi pengiriman 2-3 hari. Ini sudah sesuai dengan paket skena pengiriman paket yang terjadi di kehidupan nyata, yakni disesuaikan dengan estimasi waktu
dari paket tersebut. Karena estimasi waktu pada paket 002 diberikan esok hari, maka dia akan diantarkan duluan sebelum paket yang diestimasikan waktu 2-3 hari. Pada kasus ini, paket 002 akan dikirimkan terlebih dahulu sebelum paket 001. Setelah itu, kami akan simulasikan membatalkan antrian paket. Apabila user atau pengguna ingin membatalkan paketnya, di sini kami masukkan komen 3, kemudian memasukkan paket ID. Di sini kami akan mensimulasikan dengan paket 001, dan paket dengan ID paket 001 telah dibatalkan. Kemudian, apabila kita cek antrian lagi, paket 001 sudah tidak di antrian karena paket 001 sudah dibatalkan pengirimannya. Seperti itu. Oke, karena keempat fungsi sudah dilakukan dan sudah disimulasikan, kami akan mensimulasikan apabila user sudah menyelesaikan serangkaian proses pengiriman paket dengan mengetik nomor 5. Dengan diketik nomor 5, maka program telah berakhir. Kurang lebih seperti itu produk yang sudah kami buat. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang implementasi kode yang sudah kami buat. Yang pertama, kami menggunakan bahasa Python sesuai dengan judul dan tujuan dan penelitian yang kami lakukan. Dan yang kedua, kami menggunakan custom priority queue, dalam artian tidak menggunakan standar library yang tersedia pada Python, yang didukung oleh algoritma merge sort dengan prinsip single responsibility, yang merupakan bagian dari prinsip pemrograman solid. Single responsibility artinya setiap kelas hanya bertanggung jawab untuk satu fungsi saja. Seperti itu. Setelah itu, untuk kelas diagram yang sudah kami buat, jadi di sini ada satu driver yang bernama driver main.py, kemudian ada 4 attributes-nya. Yang pertama paket counter, priority queue, priority, dan duration options. Kemudian ada 5 method yang terdapat pada drivernya. Yang pertama adalah generate packet ID, kemudian add packet, print packet, get estimation, dan search packet. Generate packet ID ini yang tadi ditampilkan pada cara submit paket. Yang kedua add packet juga memasukkan ke dalam queue, print packet adalah mencetak paket, get estimation adalah untuk membantu penentuan estimasi paketnya, kemudian ada search paket yang digunakan untuk mencari paket berdasarkan ID-nya. Kemudian ada fungsi priority queue. Di sini ada queue ada attribute queue yang merupakan list, kemudian ada method is empty, put, get, pick, dan length, merupakan implementasi standar pada priority queue. Dan kemudian priority queue ini memiliki dependensi terhadap kelas merge sort, yang memiliki 2 method, yang pertama sort dan yang kedua adalah merge. Selain priority queue, driver juga memiliki dependensi terhadap kelas paket, yaitu kelas atau instance yang digunakan untuk meng-print paket tersebut. Yang pertama adalah ID, kemudian nama pengirim paket, kemudian jenis barang, kemudian durasi paket, dan priority queue. Di sini juga didukung oleh magic functions atau override functions, comparison override functions-nya. Yang pertama adalah iterator, kemudian GT, dan EQ, dan NE. Seperti itu implementasi kode yang sudah kami buat. 4 kelas ini kami pisahkan dalam 3 file yang berbeda dalam implementasinya. Yang pertama ada file main.py sebagai driver, kemudian ada paket.py yang merupakan implementasi kelas dari paket, dan yang terakhir adalah kelas file algorithms yang memiliki implementasi dari merge sort class dan priority queue class. Seperti itu. Oke. Kurang lebih penelitian yang sudah kami lakukan seperti itu. Dan terima kasih karena sudah menonton dan menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Kelompok kalian undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.